bersama saya Aftina Wafa Ahmadi dari kelas Akuntansi 3A dengan NPM 207520002. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah dengan dosen pengampu Ibu Arti Ardita R, SE MSc, AKT CA, dan Ibu Evi Yuniarti, SE MSI. Di video kali ini, saya akan membahas materi mengenai aset tetap tidak berwujud menurut PSAK 19. Dalam materi ini, ada beberapa komponen yang akan saya bahas. Yang pertama, ada definisi aset tetap tidak berwujud. Yang kedua, ada pengakuan awal aset tak berwujud. Yang ketiga, ada pengukuran setelah pengakuan. Yang keempat, ada penghentian pengakuan. Yang kelima, ada penyajian aset tak berwujud, dan yang terakhir, yang keenam, ada pengungkapan aset tak berwujud. Selamat menyaksikan. Untuk komponen yang pertama akan saya bahas, yaitu mengenai definisi aset tetap tidak berwujud. Menurut PSAK 19 dalam revisi 2010 mendefinisikan bahwa aset tetap tidak berwujud sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa adanya wujud fisik. Berdasarkan definisi yang sudah saya jelaskan, bahwa aset tetap tidak berwujud memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu diantaranya yang pertama, dapat diidentifikasi. Suatu aset dapat memenuhi kriteria ini jika dapat dipisahkan dari entitas dan dijual, disewakan atau ditukarkan, baik secara tersendiri ataupun bersama-sama terkait aset dan liabilitas teridentifikasi, dan timbul hak legal lainnya. Nah, yang kedua, ada pengendalian. Entitas dapat mengendalikan suatu aset jika mampu memperoleh manfaat ekonomis masa depan dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis masa depan tersebut. Nah, manfaat ekonomis masa depan tersebut mencakup pendapatan dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya, atau manfaat lain yang berasal dari penggunaan aset tersebut. Untuk karakteristik yang ketiga, yaitu tidak mempunyai wujud fisik. Dalam kondisi ini, ada beberapa contoh yang dapat saya sebutkan, seperti software, paten, copyright, lisensi, dan juga franchise. Komponen selanjutnya ada pengakuan awal aset tak berwujud. Kriteria dari pengakuan ini diantaranya 1. Memenuhi definisi aset tak berwujud. 2. Memenuhi kriteria pengakuan, yaitu kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan dapat diukur secara andal. Nah, jika kriteria pengakuan ini tidak dipenuhi, maka biaya perolehan harus diakui sebagai beban. Aset tetap tidak berwujud dapat diperoleh melalui beberapa cara, yaitu diantaranya yang pertama dengan perolehan terpisah. Dalam perolehan terpisah ini, pengukuran biayanya terdiri atas 1. Harga pembelian, yang dimana sudah termasuk bea impor dan juga pajak yang tidak dapat dikembalikan dan dikurangi dengan diskon dan juga rabat. Yang kedua, biaya yang secara langsung dapat diatribusikan yang terjadi dalam menyiapkan aset tersebut sehingga siap digunakan dengan tujuan penggunaannya. Yang kedua, dapat diperoleh melalui akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Dalam kombinasi bisnis, penentuan nilai wajar bukanlah hal yang sangat mudah. Jadi, jika aset tak berwujud diperdagangkan secara bebas di pasar aktif, maka harga pasarnya adalah dasar pengukuran terbaik. Dan jika tidak memiliki pasar aktif, maka biaya perolehannya ditentukan berdasarkan jumlah yang akan dibayarkan perusahaan dalam transaksi normal pada tanggal akuisisi. Yang ketiga, akuisisi dengan hibah pemerintah. Entitas memperoleh aset tak berwujud
dalam hibah pemerintah ini memiliki dua pilihan, yaitu yang pertama, diakui sebesar nilai wajar, dan yang kedua, diakui sebesar nilai nominal. Yang keempat, dapat diperoleh melalui pertukaran aset. Dalam pertukaran aset, biaya perolehannya diperoleh dari pertukaran yang diukur pada nilai wajar, kecuali transaksi pertukaran kurang memiliki substansi komersial. Yang kelima, aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Goodwill yang timbul secara internal tidak diakui sebagai aset tak berwujud karena tidak memenuhi beberapa kriteria pengakuan, yaitu diantaranya yang pertama, dasar pengukuran biaya perolehan yang andal, yang kedua, identifikasi terpisah dari sumber daya yang lain, dan yang ketiga, kendali oleh perusahaan. Untuk menentukan apakah aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dapat diakui sebagai aset tak berwujud, maka perlu dibedakan antara tahap penelitian dan tahap pengembangan. Nah, untuk tahap penelitian memiliki definisi, yaitu penelitian orisinal dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru. Untuk seluruh biaya pada tahapan ini harus dibebankan pada periode yang bersangkutan. Dan untuk tahap pengembangan memiliki definisi, yaitu penerapan temuan penelitian pada suatu rancangan produksi bahan baku, alat, produk, proses, sistem, atau jasa yang sifatnya baru sebelum dimulainya pemakaian. Baik, selanjutnya masuk pada komponen yang ketiga, yaitu pengukuran setelah pengakuan. Setelah pengakuan awal, entitas harus memilih salah satu dari dua dasar pengukuran aset tak terwujud, yaitu yang pertama, model biaya perolehan. Jika entitas memilih model biaya ini, maka aset tak berwujud dinilai berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Nah, yang kedua, model revaluasi. Jika entitas memilih model yang kedua ini, maka aset tak berwujud dinilai berdasarkan nilai wajar dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Setelah pengakuan awal, entitas juga harus menentukan masa manfaat pada aset tak berwujud. Masa manfaat tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu masa manfaat terbatas dan masa manfaat tak terbatas. Untuk pertama yang akan saya bahas, yaitu masa manfaat terbatas. Masa manfaat terbatas memiliki definisi, yaitu jangka waktu atau jumlah produksi serupa dengan yang dihasilkan selama masa manfaat serta dilakukannya amortisasi. Untuk masa manfaat ini, yaitu yang pertama, dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan. Dua, metode harus menggambarkan pola konsumsi atas manfaat aset. Dan yang ketiga, nilai residu direview setiap akhir periode. Adapun jurnalnya, yaitu beban amortisasi pada aset atau akumulasi amortisasi. Untuk yang kedua, yaitu masa manfaat tidak terbatas. Disebut masa manfaat ini apabila tidak dapat ditentukan masa manfaat dengan periode waktu, yang mana dalam periode waktu tersebut entitas dapat memperoleh manfaat ekonomisnya dari aset tak berwujud. Masa manfaat tidak terbatas bukan berarti masa manfaat tidak terhingga. Nah, pada masa manfaat tidak terbatas ini tidak dilakukannya amortisasi. Untuk selanjutnya, yaitu rugi penurunan nilai. Rugi penurunan nilai dapat dihitung dengan nilai tercatat dikurangi nilai terpulihkan. Adapun yang dimaksud dengan nilai terpulihkan, yaitu nilai yang mana lebih besar antara nilai wajar setelah dikurangi ongkos menjual dengan nilai kini arus kas masa depan aset. Adapun jurnalnya, yaitu rugi penurunan nilai pada aset atau akumulasi penurunan nilai. Selanjutnya, masuk ke komponen yang keempat, yaitu penghentian pengakuan.
Suatu aset tak berwujud harus dihentikan pengakuannya apabila yang pertama, dalam proses pelepasan, atau yang kedua, ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan ini dapat dihitung sebagai perbedaan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari imbalan yang diterima. Nah, keuntungan atau kerugian ini diakui dalam laporan laba rugi. Selanjutnya, komponen yang kelima ada penyajian aset tak berwujud. Dalam laporan posisi keuangan, aset tak berwujud itu termasuk ke dalam aset tidak lancar. Sedangkan dalam laporan laba rugi komprehensif, beban amortisasi dan kerugian penurunan nilai sebagai bagian dari laba operasi berkelanjutan, kecuali apabila kerugian dari penurunan nilai tersebut berhubungan dengan operasi tidak berkelanjutan. Dan komponen yang terakhir ada pengungkapan aset tak berwujud. Dalam pengungkapan aset tak berwujud ini dapat saya sebutkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, aset yang dihasilkan secara internal dengan yang lainnya. Yang kedua, metode amortisasi yang digunakan untuk aset tak berwujud dengan masa manfaat terbatas. Yang ketiga, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. Yang keempat, unsur-unsur dalam laporan pendapatan komprehensif yang mana amortisasi aset tak berwujud termasuk di dalamnya. Yang kelima, pengakuan atas jumlah tercatat pada awal dan akhir periode menunjukkan penambahan, penurunan, kerugian penurunan nilai, amortisasi yang diakui, dan perubahan lainnya pada jumlah tercatat aset selama periode. Sekian video mengenai aset tak berwujud menurut PSAK 19 yang dapat saya sampaikan. Saya, Aftinah Wafa Ahmadi, mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.